Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS untuk mata kuliah Deep Learning dengan judul Prediksi dengan STM untuk memperkirakan harga emiten saham Bank Rakyat Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Solihin Aziz, NIM 220401010027 dari kelas IF 503. Yang pertama, di sini kita akan menginstalasi dan mengimport library. Eh, ini adalah source code-nya dan ini adalah intinya, yaitu Pandas untuk manipulasi data, kemudian NumPy untuk operasi numerik, kemudian Matplotlib Matplotlib untuk visualisasi, kemudian ada YFinance untuk mengambil data harga saham secara real time, kemudian ada TensorFlow yaitu framework deep learning untuk membuat model LSTM. Yang terakhir ada scikit-learn untuk normalisasi data. Baik, kemudian kita akan mengunduh data saham BBRI yang di sini ada ticker sama ticker sama dengan BBRI JK, yaitu ada untuk menentukan kode saham Bank Rakyat Indonesia di Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada start date dan end date, yaitu untuk menentukan rentang waktu pengambilan data saham dari 20 Januari 2019 hingga 7 Februari 2025. Kemudian ada YF download, adalah fungsi dari YFinance yang digunakan untuk mengunduh data saham berdasarkan ticker dan tanggal yang ditentukan. Data yang diambil mencakup open, high, low, close, ADJ close, dan volume untuk saham BBRI. Kemudian ada data head yang akan menampilkan 5 baris pertama dari dataset yang diunduh. Kemudian visualisasi data harga saham. Nah, di sini PLT Style Uses 538 menggunakan gaya plot 538 yang memiliki tampilan modern dengan warna yang lebih jelas dan garis yang tebal. Kemudian PLT Figure Fixed Size 14,7 menentukan ukuran figur 4 kali 7 in agar lebih luas dan mudah dibaca. Kemudian ada PLT Title, yaitu harga penentuan saham BBRI untuk memberi judul grafik. Ya, dua. Kemudian ada PLT X label, memberi label sumbu X sebagai tanggal. Kemudian ada PLT Y label untuk memberi label sumbu Y sebagai harga saham dalam rupiah. PLT Legend untuk menampilkan keterangan pada grafik agar label harga penutupan muncul. Kemudian terakhir PLT Show untuk menampilkan grafik. Kemudian normalisasi data dengan min-max scaler. Di sini LSTM bekerja lebih baik dengan data rentang 0 sampai 1 sehingga kita menggunakan min-max untuk normalisasi. Scalar fit transform mengubah harga saham asli ke dalam skala 0 sampai 1 agar model lebih stabil. Kemudian kita menyiapkan data untuk LSDM dengan menggunakan data harga saham 60 hari terakhir untuk memprediksi harga hari berikutnya. Kemudian look for mengambil 60 hari data sebelum extrend sebagai input dan harga pada hari ke-61 sebagai output atau Y-trend. Data diubah menjadi bentuk 3D, sample, timestamp, fitur agar sesuai dengan input LSTM. Kemudian akan membangun model LSTM. Model menggunakan arsitektur LSTM bertingkat atau stacked LSTM untuk menangkap pola harga saham. LSTM unit sama dengan 50, return sequences sama dengan true. Menggunakan 50 unit neuron dan mengembalikan urutan untuk lapisan berikutnya. Drop off 0,2 mencegah overfitting dengan membuang 20% neuron secara acak saat pelatihan. Prediksi harga saham, melakukan prediksi harga saham berdasarkan data penelitian. Scalar inverse transform atau predicted prices menggunakan prediksi skala dari 0 sampai 1 kembali ke harga asli. Visualisasi prediksi versus harga asli. Garis biru sama dengan harga saham sebenarnya, garis merah sama dengan prediksi mode. Berikut adalah grafik harga penutupan saham BBRI. Grafik di atas menunjukkan harga penutupan saham Bank Rakyat Indonesia
dalam rentang waktu 20 Januari hingga 7 Februari 2025. Saham BBRI menunjukkan tren bullish jangka panjang dengan kenaikan yang stabil setelah krisis 2020. Kemudian volatilitas meningkat di tahun 2004 dengan harga yang melonjak tinggi lalu turun drastis. Berikut adalah grafik prediksi harga saham BBRI. Garis biru adalah harga sebenarnya. Garis ini menunjukkan bagaimana harga saham BBRI bergerak dari 20 Januari 2019 hingga 7 Februari 2005. Garis merah sama dengan prediksi harga. Ini adalah harga yang diprediksi oleh model LSTM berdasarkan data historis. Eh, Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.